Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini Bapak ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian, menindaklanjuti terkait Bapak kan pernah bikin status untuk menanyakan ke kalian ada pertanyaan terkait materi matematika yang sebelumnya masih belum paham atau tidak mengerti. Nah, dari untuk video kali ini Bapak akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Alhamdulillah ada dua pertanyaan. Yang pertama itu dari sahabat kalian di kelas 8 akhwat. Pertanyaan sama, Syakira dan Ade itu sama pertanyaannya. Menanyakan, Assalamualaikum Pak, Pak aku nggak ngerti sama soal nomor 2. Oke, terima kasih kepada Ade sudah mau bertanya, dan Syakira juga sama pertanyaannya di nomor 2 masih belum paham. Oke, itu di kelas 8. Ada lagi salah satu teman kalian yaitu di kelas 7 oleh Ananda Harfi. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya yang soal tanggal 5 Mei nomor 3 itu caranya gimana? Oke. Nah, Bapak ucapkan terima kasih yang sudah mau bertanya. Seperti biasa, Bapak anggap pertanyaan kalian itu sebagai nilai aktif, aktivitas ibarat penilaian aktif gitu. Nah, nilai aktif ini untuk menambah nilai perbaikan di nilai matematika nanti. Jadi untuk memperbaiki kalau seandainya nilainya kecil dari kalian karena sering bertanya, nah di situ ada poin plus untuk menambahkan nilai yang sebelumnya gitu. Oke, di sini Bapak akan bahas satu pertanyaan kalian. Jadi fokuskan dan dengarkan serta simak baik-baik penjelasan Bapak. Yes. Oke, kali ini Bapak akan membahas tentang soal yang diberikan oleh Ade dan Syakira. Di nomor 2 Bapak akan bacakan ulang lagi soalnya. Tentukan peluang muncul dua gambar pada dua mata uang yang dilempar satu kali. Bapak bacakan lagi. Tentukan peluang muncul dua gambar pada dua mata uang yang dilempar satu kali. Nah, di sini Bapak akan bahas. Bapak di sini sudah menulis. Jadi Bapak ingatkan lagi, untuk koin itu ada dua simbol, yaitu yang A itu artinya angka dan G itu adalah gambar. Jadi di dalam koin itu ada dua angka serta gambar, angka dan gambar. Jadi tidak lebih dan tidak kurang. Jadi dalam koin itu cuman ada dua simbol A dan G. Nah, yang Bapak ingatkan lagi ke kalian bahwa jadi punya ciri atau punya ciri khusus. Contoh, kalau seandainya ada dua kali pelemparan, pasti nih titik sampelnya itu pasti ada dua, A sama A. Contohnya A sama A. Kalau seandainya ada tiga mata uang atau koin yang dilempar satu kali, nah artinya titik sampelnya itu ada 3, A. Dan kalau seandainya ada 4 mata uang atau koin yang dilempar satu kali, maka titik sampelnya itu ada A dan A. Nah, ini supaya kalian lebih paham. Oh, kalau seandainya 2, artinya di sini ada dua kali pelemparan, 2 koin yang dilempar satu kali. Kalau seandainya 3 koin, berarti ada titik sampelnya itu ada 3, ada A dan A.
Nah, ini terkait tentang membedakan antara pelemparan 2 koin, 3 koin, 4 koin dan seterusnya. Nah, lanjut pembahasan terkait tentang soal nomor 2. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal nomor 2 ada 2 cara. Yang pertama itu menggunakan tabel, yang kedua menggunakan pohon akar. Nah, di sini Bapak menggunakan pohon akar. Lihat, di sini kalian perhatikan. Jadi untuk kalau 2 pelemparan itu kita bikin ini ibaratan pelemparan pertama, yang ini pelemparan kedua. Maka perhatikan titik sampelnya. Lihat, yang terjadi adalah titik sampelnya masing-masing memiliki dua simbol. Nah, gitu. Jadi pelemparan pertama dan kedua. Pak, kalau seandainya 3 kali pelemparan, maka kita bikin lagi yang ketiga sebelah sininya. Nah, dibikin sama caranya itu kita bagi 2. Ininya berarti ada A sama G. Kebetulan karena ini Oke, nah di sini Bapak menggunakan pohon akar caranya. Lihat, perhatikan, karena di sini 2 koin, maaf, 2 kali 2 koin yang dilempar 1 kali, maka lihat ini koin pertama, ini koin kedua. Jadi setiap bertambah koin maka akan bercabang. Namanya juga pohon akar, pasti bercabang. Di koin pertama dia masih pertama, ketika 2 koin maka dia harus bercabang. Begitu juga kalau seandainya 3 koin dilempar 3 kali, maka setelah ini dia akan bercabang 2 masing-masing. Setiap simbol AG akan bercabang 2. Nah, lanjut kita fokus ke 2 koin yang dilempar. Nah, karena di sini kita sudah bikin cara pohon akarnya AG, yang ini juga G, kita bikin cabang A sama G. Sudah sampai sini. Setelah itu lihat, kenapa ini kita dapat simbol AA, yaitu dengan menggabungkan dengan jalur akarnya. Lihat, A dengan A jadi AA, A dan G jadi AG, G dengan A jadi GA, G sama G jadi GG. Maka didapatlah ruang sampel dari 2 lemparan mata uang tadi. Nah, AA ini yang disebut dengan titik sampel, sedangkan AA, AG, GA dan GG, karena semua ini disebut ruang sampel. Oke, kita lanjut untuk menentukan peluang munculnya 2 gambar pada 2 mata uang yang dilempar 1 kali. Rumus masih sama. PA di sini adalah menunjukkan banyaknya atau peluang 2 gambar pada ruang sampel tersebut. Nah, sama dengan NA. NA itu banyaknya A. A di sini adalah titik sampel dari 2 gambar tadi. Kalau kita perhatikan dari masing-masing titik sampel di sini, yang 2 gambar ini cuma ada 1, yaitu GG. Yang lain gak ada. Yang kita inginkan adalah 2 gambar, maka ini GG, maka ada 1. Habis itu kalau untuk NS itu banyaknya sampel. Di sini ada berapa? 1, 2, 3 dan 4. Berarti NS-nya itu ada 4. Jadi NA 1, NS-nya 4. Jadi untuk peluang munculnya 2 gambar pada 2 mata uang yang dilempar 1 kali adalah 1/4. Oke, cukup sekian penjelasan Bapak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini pertanyaan kedua dari Harvey. Pertanyaannya kayak gini. Panjang sisi sebuah taman berbentuk segitiga memiliki perbandingan 2:3:4 dan kelilingnya 108 meter.
hitunglah luas taman berikut. Bapak ulangi. Panjang sisi sebuah taman berbentuk segitiga memiliki perbandingan 2:3:4 dan kelilingnya yaitu 108 meter. Hitunglah luas taman berikut. Nah, di sini Bapak akan membahas terkait soal berikut. Nah, di sini yang kita ketahui yang pertama ada perbandingan 2:3:4 dan kelilingnya itu 108 meter. Ini yang kita ketahui. Oke, kita belum tahu nih dari setiap sisi itu berapa sih aslinya. Jadi setiap sisi segitiga tadi berapa. Nah, yang kita ketahui hanya sekedar perbandingannya aja, 2:3:4. Nah, untuk mengetahui nilai asli pada sisi tersebut, maka kita kasih simbol bantu dengan dikasih nilai X. Nah, nilai X di sini adalah untuk membantu mengetahui nilai sisi sebenarnya. Maka yang tadi 2:3:4, maka kita akan rubah menjadi 2x, 3x, dan 4x. Nah, dan keliling segitiga itu 108 meter. Oke, untuk Bapak ingatkan lagi, untuk mencari keliling segitiga, maka kita jumlahkan kan setiap sisinya. Karena tadi sisinya kita sudah rubah, jadi 2x kita tambahkan dengan 3x ditambahkan lagi dengan 4x sama dengan 108. Habis itu kita jumlahkan 2x, 3x, dan 4 kita jumlahkan jadi 9x. Tetap kelilingnya menjadi 108. Ingat, dalam kaidah perpindahan atau teori perpindahan, ketika yang kita cari nilai X, maka kita angka 9 kan yang kita pindahin. Lihat, dalam kalau ketika angka dikali dengan variabel itu kan sebenarnya jadi digabung kan ya. Contoh aja nih, kita bikin catatan, Bapak ingatkan lagi. Jadi kalau seandainya 7 dikali A jadinya kan 7A. Artinya operasi yang dipakai 7A ini, nilai simbol 7A ini itu perkalian. Makanya untuk yang ketika yang kita mau mencari nilai X, makanya 9 ini ketika dipindahin jadi pembagian, karena kebalikan, yang tadinya perkalian jadi pembagian, yang tadi penjumlahan jadi pengurangan. Itulah kaidah dalam pembalikan atau perpindahan. Nah, selanjutnya nilai X tadi kan kita sudah dipindahkan 9-nya, jadi 108 dibagi 9 jadi 12. Nah, kita sudah dapat nih nilai X-nya adalah 12. Selanjutnya kita rubah 2x, 3x, dan 4x. Ini kan dia itu bukan sisi sebenarnya. Nah, karena kita sudah ketemu X itu adalah 12, kita ganti. Kita substitusikan nilai X tadi jadi 12. Kita selesaikan satu demi satu. Yang 2x sama dengan berarti 2 dikali X. X-nya itu adalah 12. Berarti 2 dikali 12 24. Begitu juga 3x. 3 dikali 12 jadi 36, dan 4x berarti 4 dikali 12 sama dengan 48. Nah, di sini pembuktiannya. Bener gak nih setiap sisi-sisi ini itu adalah segitiga sebenarnya, sisi segitiga sebenarnya. Nah, dengan cara membuktikan kita jumlahkan ketiga tadi. 4 dikali 6 dikali 8 18, 8 simpan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 jadi 10. Ternyata totalnya 108, sama dengan sesuai yang kita harapkan, kelilingnya itu 108. Nah, gitu. Nah, karena lihat, kita perhatikan, karena setiap sisi ini adalah berbeda, 12, 36, dan 48, maka disebut segitiga sembarang. Yang kita cari di sini ada luas segitiga, luas taman. Karena taman berbentuk segitiga, maka ingat, Bapak ingatkan lagi,
untuk mencari luas segitiga sembarang itu berbeda. Nah, menggunakan rumusnya itu dengan ini. Nah, Bapak udah siapkan. Nah, rumus untuk luas sembarang ini harus dihafal plus diingat. Rumusnya itu L sama dengan akar S dikali S dikurangi A dikali S dikurangi B dikali S dikurangi C. Nah, ini rumusnya. Nah, untuk mencari nilai S sendiri adalah S sama dengan A ditambah B ditambah C dibagi 2. Perhatikan, di sini A ditambah C itu sebenarnya sama dengan kayak keliling, maka keliling dibagi 2. Karena keliling 108 dibagi 2 jadi 54. Lanjut, S-nya sudah ketemu kan? Nah, untuk menentukan A, B, dan C itu terserah kalian. Tapi Bapak untuk 24 Bapak pakai dia itu simbolnya A, ini B, ini C untuk pengganti rumus di luas sembarang, luas segitiga sembarang. Jadi A itu adalah 24, B itu adalah 36, dan C itu adalah 48. Oke, lanjut kita substitusikan masing-masing simbol. Akar dari S tadi kan udah ketemu nih, 54. Masukkan 54 dikali 54 dikurang 24 dikali 54 dikurang 36 dikali 54 dikurangi 48. Nah, habis itu diakarkan lagi. 54 dikali 30. 30 dari mana? Dari hasil 54 dikurangi 24. 30 dikali 18 dikali 6. Kita kali keseluruhan, kita kali semuanya. Jadi totalnya itu adalah 174.960. Nah, kita udah dapat. Habis itu kita akarkan jadi 418,24. Apa simbolnya? 418,24 meter kuadrat. Oke, cukup sekian penjelasan Bapak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.